malam. Selamat siang, Ibu. Selamat siang Ibu Sarona, apa kabar? Alhamdulillah. Izin nih mau ganggu waktunya. Oh enggak kok Boleh? Bu. Saya nggak sibuk kok. Untuk Ibu apa sih yang enggak? Eh, saya punya masalah nih dikit nih. Iya Bu. Tadi Kenapa kan tuh? sudah ngisi jam di kelas 12 F1 nih. Hmm. Cuma saya agak kecewa begitu eh, review ada beberapa siswa yang terlihat males-malesan mengerjakan penugasan saya. Padahal LKPD udah saya siapkan, materi juga sudah masuk ke materi yang baru. Ya idealnya siswa bisa lebih fokus, bisa lebih eh, menangkap hal-hal baru karena memang materi baru gitu. Tapi ada beberapa anak yang terlihat ya kepalanya tegak aja enggak, malah nulis sambil tiduran di meja belajarnya masing-masing. Kira-kira Hmm. saya harus kayak mana ya? Hmm. Nanti dulu Bu. Ibu datang ke sini udah ngomong sama saya nih ngobrol. Kira-kira kita mau melakukan percakapan nih. Tujuan Ibu nanti nih di akhir percakapan apa sih yang kira-kira Ibu mau dapatin gitu? Ya karena kondisi anak yang tadi terlihat males-malesan, kayaknya Mm-mm. kan mereka nggak tertarik tuh dengan materi saya. Nah, kepengennya saya ketika pembelajarannya anak bisa bisa fokus, bisa lebih tertarik, dan idealnya nanti mendapatkan pemahaman yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Itu tujuan Oh. saya. Jadi ibu nih kita mau melakukan percakapan di mana ibu mau mendapatkan pencerahan lah supaya bikin mereka fokus dan tertarik sama Mm-mm. pembelajaran ibu Betul, ya. betul, betul, betul. Bu. Nah, ibu kan udah berpikir nih bahwa mereka kayaknya kurang tertarik nih sama pembelajaran yang ibu ajarin di mata pelajaran biologi. Kalau misalnya nih kita harus membuat skala gitu 1 sampai 10. 1 tuh tidak antusias, makin naik sampai di angka 10 sangat antusias. Kira-kira untuk di skala sekarang dengan keadaan ibu itu skalanya ada di angka berapa gitu ya Bu? Ya kalau nggak disebut kepedean sebenarnya di angka 7 lah kayaknya. Kenapa tuh Bu? Bisa jelasin? Ya karena saya sudah memberikan maksimal yang sudah saya bisa berikan. Media belajar berupa LPD sudah, penjelasan juga rasanya sudah lumayan detail, penugasan juga per anak juga diperhatikan. Tapi nggak tahu juga ya, mungkin karena faktor apa ya, faktor sebelum dengan saya anak belajar jam olahraga juga apa pengaruh dari situ juga kali ya. Oh, iya, 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 iya. Jadi Bu, kalau keadaannya kayak gitu, Ibu nih punya cita-cita skala 7 tadi tuh bisa naik ke angka berapa gitu, Bu? 7 ke 8 jadilah gitu. Maksudnya jangan lagi terlihat ada anak yang males-malesan gitu, tapi lebih lebih fokus dan lebih tertarik. Oh iya ya, kalau angka 8 berarti kan kayak mau habis olahraga pun mereka tetap tertarik gitu Iya. maksudnya, Bu. Oke, Mm-mm. nah Ibu, menurut Ibu nih, apa yang bisa Ibu gali dari diri Ibu sendiri yang kira-kira bakal membantu Ibu untuk mengatasi permasalahan tadi? Kira-kira apa ya, Bu? Eh, Sebenarnya sarana prasarana di sekolah udah memadai. Hmm. Siswanya juga secara penyerapan dari materi yang sebelumnya juga sudah sangat lumayan lah, bukan sangat, tapi sudah lumayan. Terus saya juga sudah pernah mencoba beberapa metode, eh, mulai dari masuk, persepsi yang baik, terus penyampaian materi sesuai dengan tujuan, penugasnya juga disesuaikan dengan idealnya pembelajaran yang diminta hari itu gitu. Saya sudah sih, tapi ya begitu masih terlihat tampilannya. Hmm. Oke, baiklah kalau kayak gitu. Eh, Kira-kira ada hal lain nggak yang kira-kira menghambat gitu, Bu? Hal lain gitu. Menghambatnya mungkin karena faktor urutan jam kali ya. Ada sih Oh, kelas yang masuk di jam pertama dengan kelas yang saya masuk jam terakhir atau jam di tengah memang agak agak sedikit
berbeda jadinya, apa, penangkapan siswa ke materi saya, walaupun dengan bahan ajar yang sama, dengan cara penyampaian yang sama. Oke, baik Ibu. Kan kalau misalnya kita ngomong tentang urutan jam olahraga sama jam jam Ibu itu berdekatan gitu, gitu kan Mhm, sesuatu yang tidak bisa kita rubah. Jadi mhm. kalau menurut Ibu gini, dengan keadaan yang seperti itu, kira-kira apa yang bisa Ibu gali gitu dari lingkungan sekitar atau dari Ibu sendiri atau dari murid sendiri untuk bisa meminimalisir ketidaktertarikan tadi, bahkan bikin mereka jadi lebih semangat gitu, Bu. Mmm, oh iya, ini Miss, belakangan kan lagi diseru-serukannya kita coba pembelajaran yang berdiferensiasi ya. Mungkin itu mungkin Hmm. akan saya coba lebih lebih spesifik gunakan di terutama di kelas-kelas anak yang jam siang kali ya, penyediaan metode apa, bahan ajar yang lebih variatif, misalnya mungkin saya lebih perbanyak dalam bentuk gambar visualisasi mungkin ya daripada, eee, media tertulis kali mungkin lebih lebih menarik mereka ya? Wah, ini saya dengarnya aja udah tertarik, Bu. Nah, gimana, Bu? Ada lagi nggak poin yang kira-kira bakalan ditambahin? Pemetaan kebutuhan dan gaya belajar kali ya? Memang sih konsep itu belum terlalu saya, fokuskan sih, belum belum detail spesifiknya yang saya gunakan. Pernah melakukan asesmen, tapi tidak tidak langsung saya terapkan hasil asesmennya. Apa saat ini mungkin waktunya saya menerapkannya ya? Wah, Ibu keren nih, Ibu udah punya rencana aksi yang kira-kira bakal segera bisa diimplementasikan. Nah, kan udah sekarang Ibu udah punya rancangan, kira-kira Ibu bisa startnya kapan gitu? Secepatnya di pertemuan KBM berikutnya lah. Jadi nggak Ah, menunda-nunda lagi biar anak juga bisa dapat yang terbarukan gitu ya. mhm mhm mhm, menarik. Jadi Bu, kalau misalnya nih Ibu kan udah bagus nih, tadi, apa, rencananya. Kira-kira dalam tahapan perencanaan dan pelaksanaan nanti, Ibu butuh bantuan atau dukungan dari pihak lain nggak ya? Dan kira-kira gimana gitu bentuk dukungannya? Mungkin saya coba Yap. akan ajak rekan sesama guru biologi untuk Mhm. memperhatikan, model pembelajaran yang saya berikan sambil saya minta introspeksi berikutnya, sambil juga minta dukungan, eee, model-model pembelajaran beliau yang udah pernah beliau terapkan dan memang memungkinkan untuk saya adopsi di model pembelajaran saya di kelas berikutnya. Iya iya, menarik sekali. Kita udah, mau nyampe di akhir sesi nih, Bu, ya, kayaknya. Nah, sekarang nih, Bu, dari percakapan yang sudah kita lakukan, kira-kira nih, Bu, apa yang bisa kita simpulkan? Eee, Sebenarnya saya harusnya menyadari sih guru itu dituntut untuk bisa melakukan pengelolaan pembelajaran yang lebih lebih efektif, karena pada dasarnya kita sebagai guru kan harusnya menghamba pada murid ya, seperti Mhm. filosofinya Pak K. Hajar Dewantara. Pembelajaran memang idealnya berpusat pada murid gitu, dengan menyediakan fasilitas-fasilitas belajar yang dibutuhkan untuk murid itu sendiri. Mungkin begitu Bu, apa misal Pak? Wah, pandangan barunya udah jadi langsung refleksi nih. Baik Ibu, saya, merasa bahwa rencana Ibu keren sekali. Semoga Ibu berhasil untuk rencananya dan saya bakalan tunggu cerita Ibu di pertemuan selanjutnya. Saya nggak sabar lagi nih gimana respon anak-anak Ibu saat Ibu udah melakukan rencana aksi yang Ibu bilang tadi. Ih, malu sih sebenarnya, udah minta Siap. waktu, tapi ya insyaallah siap Iya kan diuji cobakan, iya, Ibu tadi udah bilang kalau peran Ibu sebagai guru yang menuntun mereka. Itu udah keren Ibu. Semangat Ibu ya, tetap terus oke, berkarya. Terima terima kasih, kasih sampai jumpa. waktu dan arahannya. Sama-sama Ibu. Terima kasih.